Saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Hai, ketemu lagi di sekolah minggu online bersama Kak Mary dan juga kakak-kakak yang lain loh. Hari ini siapa ya yang akan memimpin pujian? Ayo adik-adik Baduta pasti seneng. Siapa? Wah, ada Kak Nunuk yang akan memimpin puji-pujian. Terus ada Kak Selina dan juga dengan Kak Helen. Pasti seru deh. Terus hari ini selain pujian yang bercerita itu adalah Kak Selin. Bagus loh ceritanya. Nanti kita sama-sama mendengarkan dengan baik ya. Dan terakhir, mari kita belajar. Belajar apa ya? Belajar membuat satu aktivitas yang luar biasa. Dan aktivitas ini mengingatkan kita untuk jadi anak Tuhan yang baik. Nanti aktivitasnya dipakai ya. Terus difoto dan dikirim ke guru-guru sekolah minggu. Oke. Ayo nih, pasti adik-adik sudah nggak sabar nih mau ikut ibadah. Silakan mengikuti ibadah dengan baik ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, akhirnya kita sekolah minggu online lagi. Adik-adik, hari ini Kak Serina ditemani oleh Kak Nunu, selamat pagi adik-adik. dan Kak Helen, halo apa kabar? nah adik-adik sebelum beribadah kita mau berdoa dulu ya. Ikuti Kak Selina berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau sudah izinkan kami untuk sekolah minggu online. Tuhan, berkati kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan dengan mulut kami, dengan tubuh kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Kak Selina mau tanya nih, adik-adik tahu nggak ya orang yang memakai mahkota, kemudian duduk di tahta yang mewah, yang megah, yang indah. Adik-adik tahu siapa? Wah, benar sekali. Dia adalah raja. Siapa sih raja kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah raja kita. Artinya kita adalah anaknya raja, anaknya Tuhan Yesus. Karena kita adalah anak raja, kita mau bersenang-senang, kita mau memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Aku adalah anak raja.
Kita mau nyanyi dengan semangat ya adik-adik. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi. Lebih semangat ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita memuji Tuhan karena Dia adalah Raja. Nah adik-adik, sekarang Kak Selina mau tes nih semangatnya. Kalau Kak Selina bilang Shalom, adik-adik jawab yes, yes, yes. Bisa ya? Kita coba. 1, 2, 3. Shalom. Yes, yes, Yes. yes. Wah, ternyata suaranya sampai kedengeran loh ke sini. Ayo, sekarang meskipun kita nggak di gereja, tapi ingat ya adik-adik, Tuhan itu tetap bersama-sama dengan kita, bersama-sama saat kita ibadah. Nah, meskipun di rumah, Tuhan ada. Yesus ada di dalam rumahku. Adik-adik, ikuti gerakan kakak-kakak ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Kita lanjutkan dengan lagu kakek-kakek, nenek-nenek. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, dan semua anak sekolah minggu. Kita sama-sama
Kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, dan semua anak sekolah minggu. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. 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 Kita sama melayani Tuhan. Kita sama melayani Tuhan. Wah, nggak terasa ya adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita dulu ya. Kita mau nyanyi Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita nyanyikan sekali lagi dengan hati yang sungguh-sungguh. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Aduh, jam berapa ini ya? Aduh, adik-adik, aduh, Kak Selina belum beres-beres ini. Aduh, masih pakai baju tidur. Aduh, belum mandi juga, masih kecut. Ini loh adik-adik, habis ini Kak Selina itu mau terima tamu. Apa ya yang perlu disiapkan? Adik-adik biasanya gimana kalau mau terima tamu? Kak Selina ada ide. Kak Selina mau siapkan cemilan sama apa ya? Oh, minuman juga. Nanti waktu tamunya datang, Kak Selina layani pakai cemilan sama minuman itu tadi. Waduh, bentar lagi adik-adik. Tunggu ya, nanti Kak Selina kembali lagi. Wah, adik-adik, sekarang Kak Selina sudah wangi nih. Tadi Kak Selina kasih tamunya Kak Selina ini nih, cemilan. Wah, ada cemilan yang banyak. Kemudian Kak Selina kasih minuman juga. Kak Selina melayani tamunya Kak Selina. Adik-adik tahu nggak sih artinya melayani? Artinya melayani itu ringan tangan untuk menolong orang lain,
untuk mau membantu orang lain. Atau melayani itu juga bisa begini adik-adik, kita melakukan hal yang berguna untuk orang lain. Seperti tadi, Kak Selina melayani tamunya Kak Selina, dan tamunya Kak Selina senang. Adik-adik, di Alkitab juga ada cerita tentang melayani loh. Adik-adik tahu nggak Alkitab itu apa? Masih ingat cerita minggu lalu? Alkitab itu adalah firman Tuhan. Alkitab membuat kita tahu mana sih yang boleh dilakukan dan mana yang nggak boleh dilakukan. Sebelum lebih jauh kita mau mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk ikuti Kak Selina berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh bersekolah minggu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong untuk kami bisa mengerti apa yang Engkau sampaikan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik kita buka Alkitabnya ya. Kita buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 16 ayat 8 sampai 15. Nih Kak Selina juga buka nih adik-adik. Mana ya? Kisah Para Rasul itu di Perjanjian Baru ya adik-adik ya. Nah ini sudah ketemu. Kalau sudah ketemu, Alkitabnya ditaruh di depannya adik-adik ya. Nanti kita mau baca bagian yang penting-penting. Oke? Nah tadi kan Kak Selina sudah sampaikan, di Alkitab ada cerita tentang melayani. Di sini ada seseorang yang melayani juga. Adik-adik tahu namanya? Ada yang sudah ketemu? Nah namanya adalah Paulus. Paulus di sini menjalankan misi. Misi itu apa adik-adik? Masih ingat nggak yang Kak Selina cerita kemarin-kemarin itu? Nah, misi itu pergi menceritakan tentang Tuhan Yesus, mengabarkan Injil kepada orang-orang lain. Nah, adik-adik, saat itu, coba ya dilihat di ayat 8, Pak Paulus itu sedang berada di Troas. Tapi di Troas, dia nggak sendirian. Dia ditemani oleh 3 orang temannya. Yang pertama, ada Silas, ada Timotius, ada Lukas. Wah, adik-adik, di sana mereka bersama-sama melayani Tuhan, memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di Troas. Dan adik-adik tahu, pada malam harinya, Paulus diberi penglihatan oleh Tuhan. Tuhan ingin menunjukkan sesuatu kepada Paulus. Kira-kira apa ya adik-adik yang mau Tuhan tunjukkan? Tuhan menunjukkan ada seorang Makedonia yang ada di seberang sana. Paulus melihat, oh ternyata orang itu berteriak minta tolong kepada Paulus. Pak Paulus, tolong saya pergi ke Makedonia, ayo tolong kami. Wah, ternyata itu loh yang dilihat Paulus. Kemudian setelah melihat itu, Paulus langsung bergegas pergi kepada teman-temannya. Teman-teman, aku tadi melihat sesuatu. Tuhan menunjukkan aku ada orang Makedonia yang berteriak minta tolong. Sepertinya Tuhan ingin kita untuk pergi ke Makedonia, memberitakan Injil di sana, menceritakan tentang Tuhan Yesus di sana. Kalau gitu, wah teman-temannya setuju. Ya, kita mau nurut sama Tuhan, kita mau memberitakan Injil di sana. Ayo siap-siap dulu. Nah, akhirnya mereka memulai perjalanan mereka. Dari Troas, adik-adik, mereka berbalik menuju Makedonia. Dan kota pertama yang mereka kunjungi yaitu kota Filipi. Di kota Filipi, mereka tinggal selama beberapa hari. Dan pada hari Sabatnya, mereka berjalan-jalan nih adik-adik di tepi sungai. Mereka keluar gerbang kota dan berjalan-jalan. Kemudian saat berjalan-jalan, mereka bincang-bincang nih adik-adik. Semoga nanti kita bertemu sama orang-orang ya. Kita mau ini nih, mau memberitakan firman Tuhan. Kita juga ajak mereka untuk doa bersama ya. Adik-adik, ternyata nggak jauh dari situ ada tempat ibadah orang Yahudi loh adik-adik. Dan betul saja, di sana ada sekumpulan perempuan yang sedang beribadah. Kemudian Paulus dan teman-temannya tadi pergi untuk menghampiri mereka. Setelah menghampiri, mereka langsung Paulus itu menceritakan tentang Tuhan Yesus.
Oh, Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nggak sampai sana loh adik-adik. Paulus juga menceritakan bahwa Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati dan kemudian naik ke surga. Paulus juga mengingatkan bahwa Roh Kudus menolong semua orang untuk mau percaya kepada Tuhan Yesus dan menolong orang untuk mau melayani Tuhan dengan baik. Nah, adik-adik, di Alkitab dikatakan ada seseorang yang mau loh percaya sama Tuhan Yesus, mendengarkan Pak Paulus. Yuk kita lihat, kita buka ya. Di Kisah Para Rasul 16 ayat ke-14. Kak Selina bantu bacakan, adik-adik di rumah juga baca ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Tuhan. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah, adik-adik, Lydia ini adalah seorang penjual kain ungu. Pada zaman itu, kain ungu itu sangat mahal. Jadi yang pakai kain ungu itu cuman raja atau anggota kerajaan lainnya. Dan pada saat itu, setelah Paulus bercerita, Roh Kudus sudah bekerja loh adik-adik di hati Lydia. Jadi Lydia percaya kepada Tuhan Yesus. Lydia juga memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Tapi ya adik-adik, nggak cuma Lydia yang percaya. Satu keluarganya, seisi rumahnya juga percaya loh sama Tuhan Yesus. Dan kemudian mereka semua dibaptis. Nah adik-adik, setelah Lydia percaya, seisi keluarganya percaya, mereka semua dibaptis kan adik-adik. Kemudian Lydia mulai berpikir adik-adik, Pak Paulus sudah melayani saya. Pak Paulus sudah menceritakan kepada saya tentang Tuhan Yesus. Saya jadi percaya karena Pak Paulus menceritakannya. Apa ya yang bisa aku lakukan untuk melayani Tuhan juga seperti Pak Paulus tadi? Apa ya? Wah, Lydia punya ide. Lydia menghampiri Paulus dan teman-temannya. Kemudian berkata seperti ini, Pak Paulus, ayo tinggal di rumahku. Aku akan menyediakan tempat tinggal dan makanan yang cukup. Sehingga nanti kalau Pak Paulus akan pergi menceritakan Tuhan Yesus ke orang yang lain, Pak Paulus sehat dan punya energi yang banyak. Wah, adik-adik hebat ya, Lydia meskipun sudah dilayani, dia nggak berhenti di sana. Dia juga mau melayani. Melayani Pak Paulus sama dengan juga melayani Tuhan. Nah adik-adik, kalau Lydia melakukannya memang melakukan hal besar ya untuk melayani Tuhan. Kalau adik-adik boleh loh melayani Tuhan dengan cara melayani mulai dari hal yang kecil. Misalnya, Mama lagi ngepel, Mama lagi nyapu, bersihkan sesuatu gitu ya adik-adik. Adik-adik langsung pergi ke Mama dan bertanya, Ma, sini tak bantu, mau dibantu apa? Wah, pasti Mama senang karena adik-adik mau melayani. Kemudian ada lagi nih adik-adik, misalnya Papa baru pulang kerja, lalu adik-adik langsung pergi ke Papa dengan membawakan air minum. Papa, ini air minum. Wah, Papa yang pulang kerja capek, akhirnya jadi nggak capek lagi karena adik-adik mau melayani Papa dengan baik. Nah, Kak Selina juga tahu nih, ada anak sekolah minggu kita yang mau melayani neneknya dengan baik. Nah, neneknya ini sedang sakit. Neneknya lemah tubuh begitu adik-adik. Tapi mereka nggak punya suster untuk menolong neneknya melakukan sesuatu. Jadi mereka satu keluarga melayani neneknya yang sakit dengan baik. Misalnya ya, ada anak sekolah minggu kita itu yang membantu untuk membuangkan popoknya. Ada juga yang bantu suapin neneknya. Karena neneknya sudah lemah tubuh, jadi nggak bisa tuh makan sendiri. Jadi sama anak sekolah minggu ini disuapin neneknya. Ada juga yang
membetulkan rambutnya nenek, merapikan, menyisirinya dengan baik. Wah, hebat ya anak sekolah minggu kita sudah bisa melayani sejak kecil. Kalau kita melayani orang lain, artinya itu juga melayani Tuhan loh adik-adik. Di sini, Kak Selina dan guru-guru sekolah minggu yang lain juga melayani adik-adik. Adik-adik juga bisa loh melayani orang lain dan orang yang ada di rumah. Nanti, waktu besar nanti, adik-adik juga bisa jadi guru sekolah minggu seperti Kak Selina dan guru-guru yang lain. Siapa yang mau jadi guru sekolah minggu? Wah, Kak Selina senang sekali karena adik-adik ada yang mau jadi guru sekolah minggu. Nah, adik-adik setelah ibadah ini selesai, jangan berhenti ya. Tapi adik-adik mau belajar untuk melayani orang lain, melayani orang-orang yang ada di rumah. Oke? Yuk kita mau berdoa, kita mau minta tolong Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk melayani Tuhan dengan baik. Yuk kita berdoa, ikutin Kak Selina ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah bercerita kepada kami. Tuhan, kami mau melayani seperti Lydia. Tolong Tuhan berkati kami supaya kami boleh melayani dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, waktunya kita menghafalkan ayat hafalan. Yuk dibuka di Roma 14 ayat 18. Yang sudah menemukan, katakan hore. Wah, sudah ada yang kedengeran loh dari sini. Oke, Kak Selina bacakan ya. Roma 14 ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati manusia. Adik-adik, untuk menghafalnya lebih mudah, Kak Selina punya gerakannya. Yuk ikutin Kak Selina. Ditaruh dulu ya Alkitabnya. Oke, 1, 2, 3. Roma 14 ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati manusia. Ayo, siapa yang bisa? Kita ulangi ya, tapi tulisan yang ada di sebelahnya Kak Selina dihilangkan dulu, oke? Kita bisa ya, 1, 2, 3. Roma 14 ayat 18. Apa adik-adik bunyinya? Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati manusia. Wah, keren adik-adik sudah hafal. Jangan lupa ya, tetap hafalkan ayat ini supaya kita ingat bahwa melayani Tuhan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, kita udah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang, waktunya kita untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yuk, semua celengannya disiapin dulu. Persembahannya juga disiapin. Sambil adik-adik memberikan persembahan, kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Kita mau bernyanyi kakek-kakek, nenek-nenek. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, dan semua anak sekolah minggu. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau berdoa ya untuk persembahan yang sudah kita berikan. Kita semuanya lipat tangan, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah memberikan persembahan ucapan syukur kami. Berkatilah Tuhan persembahan ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau buat sesuatu nih. Kita akan membuat yang mengingatkan kita untuk tetap melayani Tuhan dengan baik. Yuk ikuti terus. Nah, adik-adik, ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan. Ini ada kertas warna, ada kertas polos, warna putih, atau adik-adik boleh menggunakan warna lainnya sih. Kemudian ada selotip dan lem. Adik-adik boleh menggunakan salah satu. Ada alat tulis dan ada sumpit. Tidak lupa ada gunting dan tali. Tali adik-adik boleh menggantinya dengan benang atau tali apapun ya. Yang pertama disiapkan adalah benang yang tadi dan gunting. Sekarang benangnya diukur kira-kira 50 cm ya adik-adik. Gini, kemudian digunting. Jadi begini. Bisa ya, nanti benangnya disimpan dulu, oke? Sekarang yang perlu disiapkan kertas warna, lem, sumpit, dan gunting. Kak Selina mau ambil warna pink Nah, kertas warnanya dilipat menjadi 2, begini. Kemudian dibuka lagi dan digunting. Gini ya. Nah, jadi deh. Kemudian kertas ini digulung dengan menggunakan sumpit. Gini ya adik-adik. Nah, pada saat digulung seperti ini, kan mau habis tuh adik-adik, kita mau lem ya, supaya nanti bisa jadi gulungan. Nah, gini, setelah dilem kita gulung lagi. Nah, terus ditarik dari sumpitnya dan jadi deh adik-adik. Nah, ini Kak Selina sudah menyiapkan beberapa. Seperti ini ya. Kemudian setelah membuat ini, kita mau gunting ya adik-adik. Kita gunting menjadi kira-kira ini 2 cm. Nah, gini. Nah, gini adik-adik. Kita gunting lagi. Semuanya digunting menjadi seperti ini. Oke? Dan satu lagi. Nah, di rumah Kak Selina sudah menyiapkan. Ini nih contohnya. Wah, banyak ya. Ini jangan lupa disimpan dulu. Nanti kita mau buat sesuatu. Nah, adik-adik, sekarang kita mau buat tangan. Adik-adik bisa jiplak menggunakan tangannya sendiri ya. Ini Kak Selina mau gambar langsung. Nah, begini. Setelah digambar, bagian jari tengahnya adik-adik kasih kotak kecil begini ya. Bisa? Kalau sudah, adik-adik kita gunting sesuai dengan gambar tangannya adik-adik. Begini. Nah, adik-adik, di sini Kak Selina sudah menyiapkan nih yang sudah jadi. Coba lihat ya. Ini dia yang sudah jadi. Kemudian, ini nanti akan ditempel nanti. Oke adik-adik, disimpan dulu ya. Kita lanjutkan. Sekarang ambil tali yang sudah disiapkan dan gulungan kertasnya ya adik-adik. Kita mau mulai meronce, memasukkan manik-manik ke dalam talinya ini. Begini, Kak Selina mulai dari warna pink. Kemudian apa ya? Wah, warna-warni deh pokoknya.
Nah, adik-adik, ini Kak Selina agak kesulitan memasukkannya. Adik-adik boleh menggunakan bantuan selotip. Nih, Kak Selina sudah gunting selotipnya dan tempelkan di bagian ujung talinya ya. Kemudian diputar-putar begini. Nah, digulung lagi. Wah, jadi runcing kan adik-adik? Kemudian kita masukkan. Wah, lebih gampang nih. Nah, punya Kak Selina sudah jadi ronceannya. Kemudian, masih ingat tangan yang tadi? Tangan yang tadi akan ditempelkan di sini. Gini ya adik-adik, jangan lupa bagian belakang tangannya diberi lem. Seperti ini. Nah, setelah diberi lem, kemudian ditempelkan. Gini ya. Di manik yang ada di tengah. Nah, sudah. Setelah itu, kita mau tali kalungnya. Setelah ditali begini, adik-adik siapkan alat tulis. Kita mau menulis sesuatu di bagian ini, di bagian telapak tangannya. Gini ya adik-adik. Kak Selina tulis, aku mau melayani. Nah, jadi deh adik-adik kalungnya. Nah, adik-adik, ini yang sudah jadi. Jangan lupa ya, nanti bisa dipakai dan difoto, dikirimkan ke guru sekolah minggu. Wah, adik-adik, kalungnya Kak Selina sudah jadi. Adik-adik di rumah gimana? Sudah jadi belum? Nah, nanti adik-adik foto ya sama kalungnya masing-masing, boleh bergaya dan kirimkan ke guru-guru sekolah minggu. Oke? Nah, adik-adik, Kak Selina mau cerita nih. Waktu pakai kalung ini, adik-adik ingat. Ini nih, yang manik-maniknya warna-warni, itu artinya adik-adik memang berbeda satu sama lain. Tapi ada tangan di sini. Ingat ya adik-adik, tangan ini mengingatkan kita mau melayani Tuhan bersama-sama. Sekarang waktunya kita untuk berpisah. Jangan lupa, minggu depan masih ada ibadah lagi loh. Dadah adik-adik, kita jumpa minggu depan.